Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'i Romzi Damli dari kelas 4G. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada soal diberikan model logis. Ada siswa, nilai MP, dan mata pelajaran. Pada siswa terdapat NISN sebagai primary key, sedangkan pada mata pelajaran terdapat ID sebagai primary key, di mana setiap primary key pada siswa dan mata pelajaran akan menjadi foreign key pada nilai MP, mana nanti nilai MP akan terdapat ID dan NISN. Untuk nomor 1, buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Langsung saja kita jawab menggunakan Visual Studio Code. Untuk pertama kali kita akan buat tabel siswa. Ada NISN, number 10, not 0. Lalu ada nama, varchar 2, 30, not 0 juga. Lalu ada tempat lahir, lalu ada tanggal lahir, lalu ada hobi. Lalu kita tentukan primary key dari tabel siswa menggunakan constraint. Jika nama primary key-nya yaitu siswa underscore pk, primary key yaitu NISN. Titik koma, lalu dash siswa untuk melihat tabel siswa. Selanjutnya kita buat tabel mata pelajaran. Ada ID, dia number, ada nama, dia varchar, ada KKM, itu number 10, dia not 0. Lalu tentukan primary key-nya, constraint mata pelajaran underscore pk, primary key ID, lalu dash mata pelajaran. Selanjutnya kita buat untuk tabel nilai MP. Ada NISN, lalu ada ID, lalu ada nilai, lalu kita tentukan foreign key untuk NISN yang dari tabel siswa dan ID dari tabel mata pelajaran menggunakan constraint. Berikan nama foreign key-nya nilai MP underscore siswa underscore FK, foreign key yaitu NISN, reference dari tabel siswa pada kolom NISN. Begitu juga untuk ID. Pelajaran FK, foreign key yaitu ID yang reference dari tabel mata pelajaran pada kolom ID. Lalu kita dash nilai MP. Lalu kita jalankan pada terminal.
masuk ke SQL Plus, lalu enter username SES AS SES DBA, masukkan password, lalu connect ke user yang telah ada. Setelah connect, kita set server outputnya on, lalu kita dapat menjalankan UTS nomor 1.SQL. Add UTS nomor 1.SQL. Nah, sini tabel siswa, tabel mata pelajaran, dan tabel nilai MP telah dibuat. Selanjutnya untuk nomor 2, buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel tersebut secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Sini untuk membuat anonymous block kita gunakan begin dan diakhiri dengan n. Lalu di dalam begin, untuk menambahkan data, kita menggunakan insert. Masukkan tabel yang ingin ditambahkan, yaitu siswa. Pada tabel siswa terdapat kolom NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Lalu masukkan values-nya sesuai deret kolom yang kita buat tadi. NISN 1911, namanya Andre, misal, lahir di Pekanbaru, lalu tanggal lahirnya 11 April 2000. Lalu mempunyai hobi yaitu futsal. Kita dapat mengcopy ini untuk data yang lain. Setelah data kita isikan, kita jalankan pada terminal. Nah, untuk melihatnya kita dapat select all from tabel siswa. Data telah dibuat sebanyak 10 untuk tabel siswa. Selanjutnya kita buat juga data pada tabel mata pelajaran. Pada mata pelajaran itu tadi terdapat kolom ID, nama, dan KKM. ID 1 matematika, misalkan KKM-nya 70.
Lalu kita jalankan pada terminal. Mata pelajaran. Nah, maka telah terbuat 10 data pada tabel mata pelajaran. Lalu yang terakhir kita tambahkan 10 data pada tabel nilai MP. Insert into nilai MP. Kalau nilai MP itu tadi jika kita lihat pada tabel nilai MP itu ada NISN, ID, dan nilai. Di NISN, ID, dan nilai 119, 16, ID 4, nilai 70. Kita copy banyak 10. Lalu kita jalankan pada terminal. Lalu kita select nilai MP. Nah, maka telah terbuat 10 data pada nilai MP. Selanjutnya untuk nomor 3, buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Oke, langsung saja. Pertama, kita buat declare, lalu buat anonymous block begin. Pada declare, kita deklarasikan variabel yang ingin kita gunakan. Yang pertama kita buat variabel nama siswa dot nama pipe, lalu ada NISN siswa dot NISN, lalu ada nilai MP dot nilai, lalu pada begin kita gunakan select untuk mengambil data NISN nama, kita masukkan ke NISN dan variabel nama dari tabel siswa dengan kondisi misalkan NISN sama dengan 11916. Selanjutnya kita select juga nilai ke variabel nilai dari tabel nilai MP dengan kondisi NISN kita samakan 11916. Lalu kita buat percabangan if
dimana jika variabel nilainya besar sama dengan 80, maka DBMS output line dia akan mengeluarkan output variabel NISN, lalu ada variabel nama, lalu ada variabel nilai. Lalu kita buat nilainya yaitu A. Else if jika V nilai ternyata di antara 70 dan 79, maka outputnya itu B. Lalu else if jika nilainya di antara 60 dan 69, maka nilainya C. Jika nilainya di antara 50 dan 59, maka nilainya D. Dan pada else, jika tidak ada yang benar, maka nilainya E. Oke. Jika kita jalankan pada terminal, maka dia akan mengambil data yang ber-NISN 17916. Ternyata itu adalah NISN dari Silvina. Dia mempunyai nilai 70, berarti nilai hurufnya adalah B. Karena 70 itu tadi di antara 70 dan 79, dia akan bernilai B. Lanjut untuk yang terakhir, nomor 4. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Di sini dia menampung NISN, nama siswa, mata pelajaran, dan nilainya, yang dimana ini nih dia terdapat pada 3 tabel yang berbeda. Maka kita akan menggunakan query join. Langsung saja saya jawab untuk nomor 4. Yang pertama, kita declare terlebih dahulu, mana ada anonymous block. Pada declare, disinilah kita membuat kursor. Kursor, berikan nama kursornya, misalkan sini x underscore kursor, lalu buka kurung untuk membuat parameter, yaitu varchar, varchar karena KKM number is select mata pelajaran. Kita ambil mata pelajaran yang nama, lalu pada tabel mata pelajaran yang KKM, lalu pada tabel nilai MP
yang nilai, kolom nilai, lalu nilai MP, NISN, lalu pada tabel siswa yang nama. Kita tidak menggunakan into from tabel siswa. Kita joinkan ke dengan nilai MP. Kita gunakan on, di mana siswa kolom NISN itu sama dengan nilai MP NISN. Lalu kita gabungkan juga mata pelajaran, di mana nilai mp.id itu sama dengan mata pelajaran.id. Where condition, karena tadi diminta yang akan keluar adalah KKM yang lebih kecil dari parameter. Lalu kita lakukan eksekusi pada anonymous block. Kita gunakan perulangan for, berikan vRecord in x kursor dalam kurung, misalkan di sini parameternya adalah 80. Loop dbms output line yaitu NISN vRecord.nisn. Lalu ada juga nama vRecord.nama. Selanjutnya ada mata pelajaran. Mata pelajaran vRecord.nama. Lalu ada nilai. vRecord.nilai. Lalu ada juga KKM vRecord.kkm. And loop kita berikan titik koma, lalu kita save, lalu kita coba jalankan pada terminal UTS nomor 4.sql. Di sini dia memberitahu bahwa terdapat duplikat kolom yang bernama name. Mana names, nama ada pada tabel mata pelajaran dan pada tabel siswa. Di sini solusinya kita akan merubah nama pada kolom nama pada mata pelajaran menjadi matpel. Kita ke terminal terlebih dahulu, alter table mata pelajaran, rename kolom nama to matpel. Lalu kita ubah ini menjadi
Matpel. Lalu nama mata pelajaran di sini jadi Matpel. Jika kita jalankan pada terminal kembali, maka dia akan menampilkan seluruh data yang KKM-nya lebih kecil dari parameter, mana parameter kita tentukan adalah 80. Maka dia akan mengeluarkan semua nilai yang KKM-nya lebih kecil dari 80. Dimana yang KKM-nya lebih kecil dari 80 itu ada matematika KKM 70, bahasa Indonesia KKM 75, kimia KKM-nya 70, bahasa Indonesia KKM-nya 75, biologi 70, biologi 70, fisika 70. Baiklah, demikian penjelasan jawaban UTS mata kuliah sistem basis data dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.